Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview BMC 3 tim. Alhamdulillah saya sudah dapat yang terbaru dari timnya Nala Abel Ilmira. Baru aja dikirim ketika saya buat video ini, yang terbaru sepertinya. Maka review saya ini insyaallah pas ya. Catatan saya, apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau saya memberikan review pada satu BMC milik satu tim, lalu saya videokan, lalu saya kirim di grup, maka pahami, mengertilah artinya review saya itu untuk semua. Jadi semua tim harus benar-benar memperhatikan juga, harus menyimak video revisi yang saya berikan. Jangan hanya satu tim yang ketika ngumpulin terus BMC-nya saya review gitu, terus yang lain enggak. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena apa yang saya sampaikan itu saya juga biasanya langsung nyinggung pesan untuk tim-tim yang lain gitu ya. Tolong ini diperhatikan. Satu video yang saya buat itu untuk semua tim, bukan satu tim. Meskipun misalkan itu sifatnya kasuistis, ini misalkan kelemahan dari tim yang BMC-nya saya buka gitu misalkan, apa tidak mungkin terjadi itu ada di tim yang lain? Sangat mungkin. Maka biar saya tidak mengulang-ulang penjelasannya, revisinya, membimbing juga lebih cepat, efektif, efisien, dengan 4 tim ini langsung bisa memperbaiki. Kan timnya masing-masing ada 3 anak, insya Allah jelilah gitu. Tinggal satu kotak, tinggal sekarang benar-benar kamu amati, kamu teliti kata-katanya maksudnya kata-kata di tiap kotak ya. Sekarang masih ada 3 hari dan saya minta besok sudah finalisasi dan siap submit ya. Besok 18, masih ada 19 ya. Alhamdulillah masih santai ya, dan alhamdulillah progresnya insya Allah menurut saya sekilas. Saya belum baca secara detail one by one, tapi kalau lihat sekilas dari yang misalkan ini ya, saya lihat ini Bionic ini berarti apa yang saya sampaikan kemarin itu di video yang kemarin itu tidak dilakukan. Nah, saya harapkan seterusnya nanti bimbingan semasa liburan itu tidak terjadi lagi. Jadi benar-benar saya buat konten yang saya upload di YouTube ini bukan untuk gaya-gayaan. Saya tidak cari follower, saya tidak cari subscriber, enggak. Agar apa yang saya sampaikan bisa didengar berulang-ulang nih, di stop, diulang, dengerin lagi, mainkan lagi, stop, replay lagi, stop lagi, dan seterusnya begitu. Itu juga salah satu cara kalau belajar. Saya itu memahami materi, saya juga nggak cerdas-cerdas sama orangnya. Saya belajarnya dari YouTube itu ya berkali-kali, dan karena saya bisa dengan cara seperti itu, maka sekarang saya pakai cara tersebut untuk
uh, membimbing kalian. Nah, apa sih yang kemarin saya sampaikan terus sekarang masih terulang ya? Soalnya yang sudah ngeh langsung bisa nebak. Fontnya ukurannya nggak karu-karuan. Ini besar. Segini ya. Misalkan katakanlah ini 14. Nah ini berapa? Ya ini nggak 14. Ini katakanlah 12. Ini berapa? Ini dengan ini nggak sama. Dari ukuran font saja, ini sudah nggak nyaman dibaca. Jangan memaksakan isi dari tiap kotak ini dengan area kotak yang diberikan. Lo jangan dipaksakan. Ini namanya tidak estetik. Isinya jadi semakin lengkap Pak, semakin banyak. Emang, tapi begitu sekali dilihat gitu aja, langsung nggak minat baca. Kecil-kecil amat, nyiksa banget ke mata. Nah kalau jurinya kacamataan misalkan kayak saya, ya udah malas. Padahal isinya bagus. Misalkan nih logistik, delivery, distribusi produk ke toko bangunan dan konsumen, Gosen, Grab Express, CNT Cargo, CNT. Nah ini udah bagus. Tapi bisa jadi yang ini udah malas baca, meskipun bisa di zoom, bisa di zoom. Tapi kan membuat orang yang pembaca atau jurinya itu berkali-kali ini harus zoom, terus zoom in lagi, zoom out lagi untuk melihat, dan itu nggak efektif. Maka kemarin saya sudah bilang konsistensi ukuran font itu samakan. Kalau di sini 14 misalkan atau 12, ya semua 12. Kalau di sini sub judulnya di bold, semua di bold, ini sudah bagus di bold. Ya saya kira ini dengar ini kemarin dan dipraktekkan, tinggal yang ini aja. Ini masih kurung buka, kurung tutup. Enggak, kemarin saya sudah sampaikan nggak pakai kurung buka, kurung tutup di sini. Nah ini perlu segera diperbaiki ya. Dan ini saya ulangi kedua kalinya ya. Tuh. Sama di Fortis juga begitu. Nama produk, bisnis name, kayaknya nama tim itu nggak masuk di sini, nggak diminta di sini, nggak ada nggak ada nama tim di sini nih. Produk atau nama produk atau nama bisnis, bukan nama tim. Ya Resilix apa? Di contohnya di guidebook kayaknya begitu deh. Ya, Resilix titik 2 apa semen ramah lingkungan dan seterusnya misalkan. Nah ini juga begitu. Kayaknya ini lebih kecil dari yang ini, dan ini termasuk spasinya ya. Spasinya jangan mepet-mepet amat, jangan nyiksa fontnya. Fontnya satu aja. Kalau ini kalian kan kelihatan ya di sini ya. Ini berapa ini? 12,1. Yang ini 10,6 tuh udah beda kan. Ini 13. Nah sebelum spasinya berapa, ini spasinya hati-hati, ini bikin gak nyaman gitu. Terus yang ini saya cek ya, punya detektor tam, ini 12, 13, masih nggak sama ukuran fontnya. Nah samakan ukuran font, samakan, jangan yang ada yang 13, ada yang 12, ada yang 10 itu tolong dikoreksi lagi, ukuran font samakan gitu ya. Terus nggak usah pakai bahasa Inggris, yang ini penjelasannya, langsung aja tumbler yang mendeteksi, tumbler pendeteksi mikroplastik, ini nggak usah pakai bahasa Inggris karena memang guidebooknya kan bahasa Indonesia ya. Termasuk
isinya iya bahasa bahasa Indonesia, iya termasuk semua ini ya bahasa Indonesia aja gitu gitu ya. Berikutnya, sekarang kemarin saya sampaikan kalau benar, untuk bagian revenue stream ini kayaknya ruang kosongnya masih ada. Kemarin kan saya sampaikan, usahakan penuh. Ya ini kalau bisa dipenuhin ya berarti kamu ngarang aja yang unit product sales itu, misalkan penjualan produk utama di toko online. Nah, nama tokonya apa? Kalau offline, ya nama toko offline-nya apa? Ya pakai nama produk aja. Misalkan Detektu Tam Shop gitu misalkan. Sementara pakai itu aja. Ya ditulis di sini biar ini untuk sampai ke bawah ya di enter aja tulis sehingga nanti bisa dijejer di sini di bawahnya begini. Sama kayak Resilix juga begitu. Ini yang sini kosong nggak nyaman. Di sini juga terlalu kosong nggak nyaman. Yang sedangkan yang di kotak yang lain ini full penuh ini. Ini revisi saya yang berikutnya ya. Tadi yang ukuran font. Nah, jangan memaksakan terlalu rapat. Bahasanya itu simpelkan lagi dan sesuai dengan eh, dengan pesan yang kamu sampaikan gitu. Ya, saya ini masih pada ini ya apa ini dalam kacamata estetika kayaknya ya kayak menilai infografis atau apa gitu kan, presisi mana ruang kosong yang tidak boleh ada, mana yang ruang kosong yang harusnya dimaksimalkan, konsistensi, nah begitu itu ya penting gitu. Terus nah di punyanya Bionic ini udah bagus kalau dari sisi ini ya apa keadilan dalam mengisi kotaknya ini ini bisa sampai bawah, tapi ini fontnya jelas, ini besar banget. Ini mungkin kalau dikecilkan atau disamakan ini pasti ada ruang kosong, tapi ini penuh banget ini ya bagus, maksudnya penuh itu bagus ya, tapi usahakan. Nah sekarang kalau misalkan penuh ya, tadi usahakan tidak kosong ya. Sekarang yang tadi yang ini saya tadi sudah ingatkan ya, tidak pakai kurung buka kurung tutup ya. Nah sekarang bagaimana kalau terlalu penuh? Tadi solusinya efektifkan lagi kata-kata yang digunakan. Wis itu. Berikutnya, estetika berikutnya yang sangat tidak nyaman. Kamu di satu kotak pakai rata kiri. Ini rata kiri nih. Rata kiri. Rata kiri. Di kotak yang lain kamu justify. Ya kan? Ya enggak konsisten lah. Wong kalau memang rata kiri semua, kalau justify rata kanan rata kiri ya rata kanan rata kiri semua. Nah itu menentukan gitu. Nah ini rata kanan rata kiri semua ya ini. Fortis ini justify. Tapi Fortis nggak nyamannya di sini. Wong ini batas sampingnya masih di sini, kamu di sini sudah kamu stop di sini. Yang ini mepet banget dengan garis pinggir. Iya kan? Loh ya mbok ya sing rada, saya meskipun bukan guru seni ya, tapi nek lihat apa ngene iki ya, presisi huruf, presisi paragraf ya bisa lah, cuma begini doang. Nah terus ini misalkan customer segment abis itu kosong banget, yang sini customer segment abis ini langsung kata ya
Pak ini tinggal diginikan doang. Emang iya itu, makanya saya ingatkan. Nah sekarang kalau ini nggak diingatkan kayak begini, apa itu penataannya ya menurut saya kurang pas, ya eman gitu ya. Fix costnya Resilix ini kayak belum pernah ke Mercure aja, kayak belum pernah ke Smashco aja, dilengkapin lagi tuh. Terus yang di value propositionnya ini menurut saya buat lebih kata-katanya lebih apa itu puitis lagi dan nggak terlalu panjang-panjang lah gitu. Yang terakhir ya, kalau saran saya meskipun ini bukan paragraf, yang bahasa Inggris tetap kamu miringkan aja, kecuali yang subjudul ini. Value proposition kan ini sudah template, nggak usah dimiringkan. Tapi newness miringkan, karena ini ketikan kamu. Layar built-in miringkan. Yang bahasa Inggris miringkan semua. Produksi hardware miringkan. Yang nggak perlu huruf besar juga, hardware hanya besar, enggak, tetap patuhi huruf kapital di awal kata. Ya, terus jangan lupa ya pakai dan lah, misalkan ini ya. Layar bit in menampilkan kadar mikroplastik, koma, udah benar, TDS, koma, udah benar. Terus dan pH secara real time miring gitu ya. Jangan lupa kalau kamu penyebutan 2 atau 3 benda ya dipakai kata sambung dan ada fasilitas kata sambung kita punya itu ya dipakai gitu ya. Semuanya saya kira kayaknya ada masalah di situ deh gitu. Tolong sekarang dicek lagi ya. Terus satu lagi, untuk kata-kata yang sifatnya itu familiar dalam dunia bisnis kayak diskon begini, ya pakai aja bahasa Inggris nggak masalah, discount gitu misalkan nggak masalah. QR code atau kris itu kris model-model pembayaran kris kayak masuk mana ya kira-kira kayak kris ini kan itu model pembayaran digunakan nggak sih, nggak ya. Kalau untuk merek itu tidak dimiringkan, merek aplikasi enggak. Merek itu merek aplikasi, merek dagang, merek produk itu diperlakukan sama seperti nama. Meskipun namanya orang asing tetap nggak pakai, nggak dimiringkan. Jadi Instagram, WhatsApp, bisnis, TikTok nggak pakai miring. Gini ya. Nah ini kalau untuk B2C saran saya ya detailkan aja nama websitenya, nama sosial media dan sebagainya itu. Jadi sekali lagi yang maksimalkan lagi dari awal saya review sedikit penekanannya pokoknya, dan tinggal salah ya besok kan besok masuk semua ya, besok yang pagi-pagi bisa datang langsung aja ke meja saya, nanti langsung bisa review langsung, dan ke pembimbing, ke Bu Nafis juga bisa langsung gantian gitu, langsung koreksi di tempat gitu ya, biar cepat selesai. Syukur-syukur besok udah selesai semua
dari sisi penampilan nggak ada masalah. Itu saya harapkan besok dari sisi penampilan, paragrafnya rata kanan kiri, ukurannya, huruf miring atau tidaknya, itu saya berharap besok sudah nggak ada masalah. Titik komanya sudah nggak ada masalah, nggak ada yang terlalu mepet ke garisnya, ada yang terlalu terlalu lebar atau masih ada ruang yang belum dimaksimalkan. Saya berharap besok sudah tidak ada masalah, besok langsung ke kontennya ya. Kalau saya lihat, saya yakin kemarin dari video yang sudah saya berikan di grup itu insya Allah sudah bisa dipahami, sudah bisa kalian praktekkan di sini. Sekilas saya lihat sudah oke. Ya. Nah, sekarang tolong sore dan malam ini semua yang nggak enak dibaca ini perbaiki lagi, jangan amburadul ya. Kayak misalkan ini ukurannya 13, yang ini 10,6, jauh banget gitu ya. Yang ini rata kanan, ini apa ini, rata kanan rata kiri, enggak ya, karena enggak sampai sini ya, jauh banget. Nah, ukuran fontnya beda-beda enggak sih? Jenis fontnya enggak ya, sama ya, jenis fontnya samakan aja. Terus jangan ada yang space yang kosong. Itu aja review dari saya. Semangat dan sampai ketemu besok ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.